Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Kulitnya kuning kehijauan, ya. Itu salah satu tanda ada masalah di sistem empedunya, ya. Itu tidak boleh dibiarkan lama-lama, itu harus segera dibawa konsultasi, seperti itu, ya. Kemudian untuk yang lain, ya secara umum sih hampir semua sudah saya paparkan, Dokter Tika. Ya. Lengkap banget, Dok. Lengkap ya, banget. karena memang ini di masa pandemi, ayah bunda mungkin memang harus perlu untuk tahu ya tanda-tanda bahaya. Karena saya tahu di masa pandemi ini sebagai orang tua tentu kita juga dilema ya. Takut ketika dibawa ke petugas medis seperti itu. Iya, tetapi memang ada batasan-batasan yang kita harus bawa. Harus bawa ya, Dok, ya. Jangan sampai mengalami keterlambatan. Ya. Iya, Dok. Karena kalau terlambat ya tentunya akan lebih sulit kan menangani sesuatu yang terlambat itu. Betul, Dokter. Ya, Dokter. Memang infonya sangat lengkap sekali, Dok, dan memang sangat penting semua ya, Dok, ya, karena seperti yang tadi Dokter bilang, di masa pandemi ini orang tuanya pada takut. Kita juga sering ketemu anak yang dibawa mungkin udah sekian hari ya, alasannya dibawa karena mikirin mau ke rumah sakit, itu takut, Dok, karena masa pandemi ini, Dok, ya. Dengan adanya info-info seperti ini kan harapannya orang tua lebih paham sehingga tahu mana yang betul-betul harus segera dikonsultasikan dan mana yang mungkin masih bisa ditangani sendiri, Dok, ya, di rumah. Tadi sekilas saya lihat ada beberapa pertanyaan, Dokter, dari teman-teman Fatima yang menyaksikan live IG-nya. Salah satunya dari Dokter Thomas, Dok. Nah, itu yang tadi soal bedong, tapi mungkin sudah terjawab juga ya, Dok, ya. Bedong dengan tujuan meluruskan kaki tadi, Dok, ya. Ini masih menjadi salah satu kebiasaan yang sepertinya masih terjadi sih, Dok, sampai sekarang di di Indonesia lah secara umumnya, Dok, ya. Bayinya dibedong, tangan, kakinya semuanya diluruskan posisinya, ya itu jadi nggak boleh ya, sahabat-sahabat Fatima. Jadi memang tidak disarankan ya, Dok, ya, karena malah bukannya bikin nyaman, malah beresiko menyebabkan sendinya terlepas, sendi panggulnya terlepas dari posisinya yang seharusnya gitu. Kemudian, Dok, ada juga yang bertanya ini dari Bapak Damar Prasetya, Dok. Nah, katanya ini bayi apakah harus dipakaikan gurita, Dok, setelah lahir? Perlu nggak sih, Dok, sebenarnya gurita itu, Dok? Sebenarnya kan kalau gurita itu sekarang tidak disarankan lagi ya. Apalagi gurita yang ditali-tali ya. Sekarang kan ada gurita yang instan, yang pakai urep itu. Nah, ini kenapa kok tidak disarankan? Karena ya kita jadi orang yang memakai gurita, ayah bunda yang memakaikan itu kan jadi istilahnya jadi terpacu untuk memakaikan secara ketat dengan tujuan supaya bayinya hangat gitu kan. Nah, padahal itu akan membuat bayi, apalagi kalau dia habis minum ya, bayi habis minum itu kan perutnya lebih besar kan, perutnya lebih besar. Nah, ketika dipakaikan gurita secara ketat, dia akan istilahnya jadi membatasi kapasitas lambung itu membesar, ya. Membatasi kapasitas lambungnya itu membesar, kemudian membatasi rongga dadanya untuk membesar. Nah, ini malah akan menyebabkan bayi itu mengalami keterbatasan untuk minum. Dia lebih sering jadi muntah seperti itu, ya. Terus juga nanti untuk pernapasannya, bayi tidak bisa untuk bernapas secara lega karena rongga dadanya kan jadi terbatas, ya. Seperti kita misalnya kalau ibu-ibu pasca melahirkan yang dipakaikan korset dengan ketat, itu tentu ngerasa nggak enak kan. Nah, apalagi bayi baru lahir, ya. Jadi ibu-ibu, bunda, lebih baik sih kalau sekarang sarannya bayi itu memakai kaos dalam.
Kalau Supaya ayah bunda hangat ya, Dok. merasa khawatir bayinya kedinginan seperti itu, bisa dipakaikan kaos dalam. Nah, sebenarnya bayi itu sudah cukup hangat kalau memakai topi, kemudian baju, kemudian dipakaikan kaos tangan, kaos kaki, seperti itu. Terus lingkungannya juga lingkungan yang istilahnya bukan yang dekat jendela dengan angin yang bertiup kencang seperti itu. Sebenarnya bayi itu sudah cukup hangat dengan yaitu topi, sarung tangan, sarung kaki, baju seperti itu, ya. Ya, Dok. Ya berarti. Terus juga untuk pemakaian minyak telon, Dokter gimana, Tika. Dok? Nah, untuk minyak telon sendiri Banyak ataupun biasanya, Dok. minyak kayu putih, ya, itu juga tidak disarankan juga karena bisa menimbulkan iritasi pada kulit bayi. Nah, sering tuh ketika di poli ayah bunda mengeluh, kok kulitnya ini ya merah, terus kulitnya kok jadi kering seperti itu. Ya, nah itu bisa jadi juga karena ya kulit bayi masih sensitif terhadap penggunaan minyak telon ataupun minyak kayu putih. Ya, jangan takut, maksudnya terus bayinya kalau di sini kan istilahnya tidak pakai minyak telon masuk angin seperti itu ya. Ya, Dok. Ya, sebenarnya ya itu dengan kostum topi, sarung tangan, sarung kaki, lingkungan yang hangat itu sudah cukup. Sudah cukup ya, Dok ya. Biasanya kan dipakein banyak banget, Dok. Katanya biar hangat. Nah, sebenarnya dengan pakaian yang cukup tertutup, lingkungan yang diatur itu sudah cukup menghangatkan bayi ya, Dok ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu Andina Mariana, Dokter. Kalau Ibu batuk pilek, kira-kira yang menyusui, Dok, masih bayi berlahir, boleh nggak, Dok, menyusui, Dok? Kalau ibunya batuk pilek katanya gitu, Dok. Mungkin khawatir. Kalau ibu batuk pilek dalam kondisi istilahnya masih kondisinya baik ya, tidak menderita sesak napas, boleh ibu masih tetap menyusui dengan syarat memakai masker. Kemudian juga cuci tangan, ya, cuci tangan seperti itu. Jadi tidak ada masalah sih ibu untuk batuk pilek. Kalaupun ibu menggunakan obat, misalnya minum obat batuk, obat pilek ataupun antibiotik. Nah, biasanya kan ibu mendapatkan antibiotik itu kalau di puskesmas ataupun di dokter. Ibu cukup bilang, saya menyusui, Dok, gitu. Nah, dokter akan memberikan antibiotik yang aman seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk ibu batuk pilek tetap menyusui asalkan pakai masker, ya, pakai masker kemudian cuci tangan. Tuh. Jadi aman ya, Dok ya, bayinya ya, Dok ya. Yang paling obat itu tadi bilang aja sama dokter yang memberikan obat batuk pilek supaya tahu kalau ibu sudah menyusui ya, Dok ya. Oke, Dok. Terus kalau ini, Dok, ada pertanyaan juga, gimana kalau tali pusat itu sebaiknya dikasih apa, Dok? Kan tadi kan tali pusat itu kan bisa copot sendiri 1 minggu, Dok. Kalau misalnya di rumah itu boleh nggak sih, Dok, dikasih? Kadang ada yang kasih bubuk-bubuk atau ramuan katanya dengan harapan cepat kering katanya, Dok. Cepat kering dan cepat puput gitu. Kan tadi katanya nggak mau kalah, nggak mau lebih dari seminggu. Gimana, Dok, kalau pemberian ini zat-zat untuk tali pusat, Dok? Oke. Untuk perawatan tali pusat yang benar dan yang disarankan adalah perawatan tali pusat bersih dan kering, ya. Bersih dalam artian ya jangan diberikan ramuan-ramuan, jangan diberikan bubuk-bubuk, ya, karena itu malah justru akan memberikan kontaminasi untuk tali pusat. Karena kan jelas untuk bubuk-bubuk tersebut kan tidak steril kan? Iya, Dokter. Nah, itu malah beresiko untuk menimbulkan infeksi, ya. Kemudian bersih itu bersih, kering, ya kering, tidak perlu diberikan minyak A, minyak B, ataupun kemudian diberikan betadin, ataupun diberikan istilahnya ditutup seperti handuk atau kasa seperti itu, ya. Sebenarnya ya yang utama bersih dan kering. Ketika tali pusat itu misalnya terkena kencing ataupun terkena berak, ya segera dibersihkan dan dikeringkan. Saya selalu sarankan kalau bayi itu sudah mandi, ya, mandi terkena air pun nggak apa-apa,
malah sebenarnya sekalian aja tali pusat itu dibusakan. Jadi pakai busa sabun itu supaya bersih, kemudian habis itu dikeringkan, ya. Terus nggak perlu kayak ditutup kasa ataupun ditutup hal-hal yang lain. Itu malah lebih cepat tali pusatnya itu tanggal, lepas. Tuh. Berarti alamiah aja ya dok ya, itu akan Iya. ada waktunya sendiri dok untuk copot ya dok ya, nggak perlu dipercepat dengan berbagai ramuan-ramuan dan sebagainya dok. Iya. Kemudian dokter ada lagi dok, ditanyakan ini dok dari Ibu Adriana, katanya apakah perlu minum vitamin ASI dokter? Apakah perlu minum vitamin ASI? Mungkin supaya apakah ASI-nya mungkin juga bisa jadi dapat vitamin juga, atau ibunya ASI-nya jadi lancar gitu dok? Oke, ASI itu kan diproduksi oleh tubuh ibu kan. Jadi asalkan ibu cukup nutrisi, jadi sebenarnya udah otomatis komponen ASI itu seperti itu gitu loh. Jadi bukan yang maksudnya terus ibu misalnya konsumsi istilahnya vitamin C banyak gitu kan, banyak sampai lebih dari 1000, apakah vitamin C di ASI-nya terus bertambah? Enggak. Ya tetap sesuai dengan ini, sesuai dengan produksinya. Misalnya kandungan vitamin C di ASI 10 ya. Terus kalau ibu konsumsi vitamin C 100, apakah kandungan di ASI nambah jadi 20? Enggak, tetap 10 ya. Jadi selama ibu istilahnya nutrisinya bagus, makan minumnya cukup, ya cukup kandungan nutrisi di ASI seperti itu. Jadi enggak yang terus ibu nambah ini terus kandungannya nambah ini, enggak. Jadi kalau misalnya ibu konsumsi suplementasi untuk tujuan misalnya supaya ASI-nya tambah bergizi, itu enggak menambah ya. Ya. Terus untuk produksi ASI sendiri sebetulnya yang utama itu adalah kenyotan si bayi. Ya, jadi selama bayi itu tidak menghisap puting, ya produksinya itu makan ini ya, maksudnya tidak selancar seperti bayi yang menghisap langsung seperti itu. Kalau kita pompa-pompa terus, itu hanya akan istilahnya kan, jadi kalau produksi ASI itu kan ada 2 yang penting, hormon oksitosin sama kenyotan si bayi itu, ya. Nah, ketika dipompa itu yang berperan hanya 1, hormon oksitosin itu saja, sedangkan kenyotan bayi tidak berperan. Sehingga pada ASI yang dipompa itu akan ada satu masa dia akan mampet, seret, iya berhenti, ya. Jadi ya untuk kayak suplemen pelancar ASI itu sebetulnya ya bukan yang utama, ya. Yang utama ya kontaknya dengan si bayi. Betul. Berarti kalau semakin sering menyusui langsung dok ya, semakin sering menetek langsung akan semakin lancar ASI-nya ya dok ya. Iya. Jadi jangan bergantung pada suplemen pelancar ASI gitu ya dok ya. Dan ibunya memang harus percaya diri ya. Jangan terus stres, kemudian terus berkecil hati seperti itu juga akan secara psikologis juga akan mempengaruhi. Dok ya. Iya, ibunya harus happy dok ya kalau menyusui dok. Iya. Apa lagi dok ya? Mungkin ini teman-teman yang di sini ada yang masih mau ditanya ya. Sebenarnya ini udah lengkap banget sih dok. Ininya ya, mungkin saya boleh rangkumkan kembali kali ya dok ya untuk ini. Ya silakan yang udah dokter sampaikan. Jadi kalau bayi-bayi baru lahir itu ya, bayi baru lahir tadi kurang dari 28 hari ya dok umurnya. Bayi yang kurang dari 28 hari dari lahir sampai 28 hari. Jadi dia perlu untuk ada pemantauannya dok ya, ada kunjungan neonatusnya itu dok. Kunjungan neonatus ke petugas kesehatan itu tadi pada usia 6 jam sampai 2 hari, usia 3 sampai 7 hari, dan kemudian di atas 7 hari itu 1 kali lagi pemantauannya dok ya ke tenaga kesehatan. Kemudian yang nggak kalah penting juga itu penanganan pada saat bayi baru lahir. Itu kenapa penting ya dok, tempat melahirkan yang harus cukup
terstandar dan diusahakan di petugas kesehatan ya dok ya, jangan melahirkan Iya. di dukun atau di mana sebaiknya, karena tentunya kalau melahirkan sendiri di rumah dengan dukun belum tentu diberikan imunisasi ataupun vitamin K tadi yang sangat penting, yang sudah dokter Verina jelaskan sangat penting untuk perkembangan bayinya ke depannya. Kemudian ada tanda-tanda bayi yang sakit ya dok ya, dari tanda vitalnya. Nah tadi harus punya termometer supaya kalau bayinya demam atau bayinya suhunya di bawah normal bisa segera diketahui. Kalau misalnya hanya pakai pegang aja nggak bisa ya dok ya, karena suhunya sangat dipengaruhi, suhu tangan ibunya sendiri itu dok tadi ya, sangat dipengaruhi sehingga takutnya nanti tidak tepat penanganannya kalau misalnya tidak diukur. Kemudian pernapasan tadi dilihat apakah ada tarikan dinding dada atau retraksi, apakah napasnya jadi cepat, anaknya tampak ngos-ngosan, atau kalau menyusu berhenti mungkin dok ya, kalau misalnya yang bayinya sesek ya dok ya. Menyusunya ngepaus gitu, jadi kenyot 2-3 kenyot berhenti, mungkin bayinya mengalami masalah pernapasan, bisa dievaluasi apakah ada biru, apakah ada sesak. Kemudian untuk tadi apa ya dok, kenaikan berat badan. Nah kenaikan berat badan sebaiknya memang dipantau, kalau misalnya nggak bisa tiap hari ya setidaknya itu posyandu dok ya, mungkin ya dok ya, sekarang masih bisa dok. Nah pemantauan dengan di petugas kesehatan sehingga tahu kenaikan berat badannya normal atau tidak, karena kan menunjukkan pemenuhan kecukupan gizi bayinya yang sangat berperan untuk tumbuh kembang bayi ke depannya gitu ya. Kemudian saya rasa ini ya dok ya, udah semua tadi ya dok ya, untuk perawatan. Paling sering itu juga dok yang ditanyakan tadi yang kerak putih di mulut itu dok, itu juga sering ditanyakan dok ya. Jadi sekarang ayah dan bunda udah tahu kalau kerak putih di mulut itu nggak selalu harus diobati. Coba dilihat kebersihan mulutnya dulu ya dok ya, sudah baik atau belum gitu ya. Kalau sampai menyebabkan gangguan menyusu, bayinya jadi malas menyusu mungkin karena nyeri, berarti harus segera diobati, dibawa ke petugas kesehatan gitu ya. Baik, mungkin itu aja dok ya perbincangan sore kita hari ini dok. Ada lagi dok yang mungkin masih kurang dokter, mau disampaikan pesan kepada ayah bunda di Ketapang karena ini dokter menangani bayi di Ketapang gitu, ada yang mau disampaikan? Pesannya ya ini ayah bunda harus dibaca ya bukunya ya, karena di sini sudah cukup lengkap untuk pedoman ayah bunda untuk tahu bayi sakit, bayi sehat, dan pemantauan kedepannya ya. Jadi kalau belum punya buku ini, segera ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk punya buku ini. Itu aja dokter Tika. Oke, baiklah dok. Karena buku itu sebenarnya dikasih dari saat ibu pertama kali kunjungan memeriksakan kehamilan ya dok harusnya. Jadi ada waktu dari hamil, dari dapat buku itu sampai bayinya lahir bisa dihafalin dulu ayah dan bunda. Itu pesan-pesan. Itu bukunya nggak hanya tentang ibunya saja, tapi di situ juga ada tentang bayinya yang bisa dibaca, dan itu kan lengkap banget ya dok ya. Tebel bukunya. Oke, terima kasih lengkap dan gratis. Lengkap dan gratis dok, disediakan oleh pemerintah ya dok ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat pun sebenarnya yang sering muncul di benak ayah dan bunda sebenarnya mungkin sudah terjawab di buku itu, dan bisa sebenarnya bisa sangat membantu dok kalau dipergunakan. Oke, terima kasih banyak Dokter Verina untuk waktunya sore hari ini dan sharingnya kepada sahabat Fatima yang sudah menyaksikan. Juga terima kasih pertanyaannya, antusiasmenya. Semoga dengan kegiatan seperti ini bisa membantu menyampaikan info-info yang penting ya dok ya, dari kita petugas kesehatan kepada masyarakat, karena kan sekarang dibatasin, ketemunya juga sulit ya dok ya. Ayah bunda juga tadi nggak selalu bisa bawa anaknya ke petugas kesehatan karena kondisi yang pandemi sekarang ya dok ya. Oke. Itu mungkin saya tutup acaranya IG Live hari ini. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih dokter Tika. Terima kasih juga dok. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini
ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.